Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, ini ada yang lagi viral nih ya. Beredar video Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berpesta miras. Waduh. Nah, sebelum kita ke videonya, ini ada berita yang menggembirakan terkait Wapres Gibran ya, yang pendidikannya dipersoalkan oleh Roy Suryo CS. Ini dilansir dari kompas.com. Nih MDIS nih ya, angkat bicara akhirnya. Manajemen Development Institute of Singapore (MDIS) angkat bicara soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan mahasiswanya pada tahun 2007 hingga 2010. Ya, selama periode tersebut Gibran berhasil menyelesaikan pendidikan diploma lanjutan di MDIS. Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah mahasiswa penuh waktu di Manajemen Development Institute of Singapore atau MDIS dari tahun 2007 hingga 2010. Selama periode ini beliau menyelesaikan diploma lanjutan, kata MDIS dalam keterangannya kepada kompas.com Rabu tanggal 1 bulan 10 2025. Roy Suryo CS makin babak belur. Nah, ada juga video yang mana Pak Kanjeng Norman ini mengatakan semakin dihujat Pak Jokowi dan juga Wapres Gibran itu semakin melesat, semakin melejit. Tak hanya itu aja teman-teman ya, Mardani Alisera ini memuji Pak Joko Widodo. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ada pesta miras nih, itu dilakukan oleh ibu-ibu konglomerat. Salah satunya Ketua DPR guys di sana, Puan Maharani. Puan Maharani terciduk. Wala. Ketuanya aja kayak begini, tidak memberikan contoh yang baik. Kehidupan pribadi Anda itu langsung terungkap ke publik. Apapun yang dilakukan Anda itu secara pribadi, karena Anda sedang memegang jabatan publik, maka secara tidak langsung perilaku Anda menyeluruh. Ya, jangan dibilang hak asasi dong. Tidak begitu. Hak asasi itu buat orang-orang yang memang tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan ranah publik. Itu hak asasi dan tidak terekspos. Apalagi ini sudah terekspos, Bu. Please lah. Ya, jadi nih guys, nih yang kayak begini ini nih tidak memberikan satu karisma yang baik gitu loh. Tidak menunjukkan sesuatu yang membuat orang itu menjadi hormat terhadap dia. Bingung ya, nggak tahu nih acaranya acara apa ya. Tapi yang jelas itu istri-istri konglomerat lah katanya. Seperti itu lebih dari beritanya nih guys. Kita kan nggak tahu ya. Kalau masyarakat itu menilai dan berkomentar itu kan dari sisi di mana video itu beredar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu aja. Tapi secara kondisi yang sebenarnya ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas bagaimanapun juga perilaku Anda tidak baik untuk dicontoh oleh semua orang. Dan sebagai pejabat publik sebaiknya introspeksi diri dan udah cukuplah kepemimpinan Anda ya, lebih baik mundur saja. Itu yang terbaik menurut saya ya, supaya negara kita itu lebih bagus gitu. Bukannya mikirin itu loh, itu undang-undang perampasan aset tuh dilakukan, dikerjakan dan direalisasi. Ini mah malah dilama-lamain, kalau perlu nggak perlu gitu loh, katanya belum ada yang urgensi katanya. Gimana ya? Yang urgensi itu masyarakat, bukan kalian para duduk di situ. Kalau para orang-orang yang duduk di sana mah keenakan aja itu mah, ya kan? Udahlah, masyarakat itu udah capek. Gimana teman-teman ya? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Diduga nih ya, Ibu Puan Maharani sedang berpesta miras. Waduh. Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit, makin melesat. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Iya. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Tapi sekjen PBB katanya
ini si Abah, si Anies, Pak Norman. Dimaki-maki masalah ijazah, tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah betul, Gibran. Betul. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Gibran, bagi saya Gibran ini masih muda. Ya ini penggemblengan. Nggak usah dipedulikan, jalan aja terus, semakin matang. Ya, ini wakilnya anak muda loh Gibran ini. Wakilnya kalian. Jangan mau kalian itu orang tua aja yang jadi pemimpin. Anak muda pun juga bisa jadi pemimpin. Iya dong. Urusan gaduh ijazah Pak Jokowi sudah clear itu mestinya, nggak usah digaduin lagi. Karena tidak ada keuntungan apapun untuk negara kita. Yang grupnya Roy Suryo dan sebagainya itu toksik aja itu. Orang-orang Jakarta yang toksik, kemudian jagonya kemarin kalah di Pilpres. Yang kedua tentang ijazahnya Gibran apa semua udah selesai itu, udah menang ini Prabowo Gibran, tinggal nyelesaikan sampai 2029. Jadi nggak usah digaduin tuh orang-orang itu. Menurut kita ini penyakit untuk negara ini. Betul. Jadi intinya Prabowo Gibran untuk kemudian fokus bekerja mensejahterakan rakyat Indonesia. Pak Jokowi juga support, dan kita para relawan Jokowi apa semua kita akan dukung Prabowo Gibran sampai selesai periode pertama, kemudian kita perjuangkan untuk periode kedua. Jadi kita nggak usah ikutan gaduh tentang ijazah-ijazah itu. Karena yang paling penting adalah kebijakan apa yang diambil oleh Pak Jokowi ketika memimpin, dan itu alhamdulillah 2 periode selesai. Kemudian Prabowo Gibran hari ini kita dukung penuh. Jadi nggak usah lagi gaduh urusan ijazah-ijazah yang kemudian dianggap palsu dan sebagainya. Sudarno, aktivis 98 Kaltim. Nih, Mardani Alisera ya, dengan terang-terangan memuji Pak Joko Widodo. Saya ketemu Pak Jokowi itu 2 kali dengan wajah yang lagi sakit ya, tidak sesehat biasanya. Sakit, kenapa itu sakit? Saya tidak tahu, tapi saya doakan sembuh. Nah, tetapi kelebihannya dalam konteks kayak gitu pun beliau tetap tampil. Ini bukan perkara mudah. Artinya beliau dengan wajah yang tidak pro kepada pasar, beliau tetap tampil, dan buat saya itu kelebihan beliau, itu kelebihan yang harus buat saya pelajari gitu loh. Nah, betul di maintain sih gitu ya. Iya, beliau maintain terus kayak sekarang. Pak Jokowi bukan presiden lagi, kita masih bahas tentang pernyataannya Pak Jokowi. Buat saya itu kelebihan juga gitu loh. Kalau buat kami semua harus dipelajari. Kalau kita mau maju, kita lihat kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Ya, kalau mau maju lihat kelebihan orang lain dan lihat kelemahan diri sendiri ya. Faktanya sampai dengan saat ini masih aja banyak orang yang makan dari menjual nama Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Joko Widodo. Seperti siapa? Ya Roy Suryo CS, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang seperti Roy, mereka tiba-tiba kenapa menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan? Gitu. Tidak perlu membuktikan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan ya. Betul juga tuh kata siapa, Ibu Inalim, cuekin aja. Kalau ditanggapi itulah tujuan mereka, tambah suka Roy Suryo CS ya. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar ya terkait video kita kali ini. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan lewat video kita kali ini teman-teman ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.